Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adikku sekalian yang berbahagia. Terima kasih masih setia belajar tentang pendidikan agama Islam meskipun keadaan kita sekarang lagi pandemi ya, yang belum juga usai. Jadi kita harus sabar, tawakal, berserah diri kepada Allah dengan tetap menjaga prokes ya, dan selalu berdoa supaya kita terhindar dari segala mara bahaya. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku, kaitannya tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad. Jadi nanti kita akan membahas tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, ya. Itu yang paling penting. Tapi sebelum itu, mari kita awali materi kali ini, ya, dengan membaca suratul Fatihah supaya apa yang kita cita-citakan dalam belajar ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah dunia dan akhirat. Oke anak-anakku sekalian yang berusaha. Ala niyati sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah mutu ikhlas ta'intina. Terima kasih, semoga bacaan Fatihah tadi bisa membuka pemikiran kita, kecerdasan kita, wawasan kita dan sebagainya, dan mempermudah kita dalam belajar tentang pendidikan agama Islam ini. Oke anak-anakku yang berbahagia, di pelajaran yang pertama ini kita akan belajar mengenai sikap percaya diri Muhammad. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Jadi begini, tantangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah ini adalah sangat berat sekali. Banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan, ujian, celah, dicela, dicaci, dimaki. Ini sangat berat sekali ketika berdakwah beliau ya. Tantangan tersebut berasal dari masyarakat Quraisy itu sendiri. Kaum Quraisy tidak suka kepada Nabi ketika Nabi berdakwah, menyebarkan, mensiarkan agama Islam. Ini tidak suka kaum Quraisy. Mereka menentang ya. Dakwah Nabi itu ditentang oleh kaum Quraisy. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW terus memberikan dakwahnya meskipun ditentang oleh kaum Quraisy. Ini Nabi Muhammad ini selalu berdakwah, tidak pernah ada kata lelah, putus asa. Ini saya berdakwah ini kesampaian enggak ya, ini ada yang mau ikut dengan agama Islam, agamanya Allah enggak ya, gitu. Tapi Nabi Muhammad selalu bergerak, pantang menyerah, dan selalu bersikap percaya diri ya. Aku mangkatku, niatku apik, dakwah nyiarno agama Islam anggone umat yo, insyaallah Gusti Allah bakal nglindhoi iki dalan sing apik, terus langkahku iki bakal dijabahi marang Gusti Allah. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad selalu percaya diri. Dan Nabi Muhammad itu yakin akan kemampuan dirinya dalam berdakwah. Kalian juga harus begitu. Kalian juga harus menyontoh ya. Kalian harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi percaya diri itu sangat penting buat kalian nanti, baik di rumah, di sekolahan, nanti kalau kuliah di kampus, di
di masyarakat, di tempat kalian kerja, pokoknya dimanapun kalian berada, percaya diri itu sangat penting. Jadi percaya diri itu harus kalian tanamkan mulai sejak kecil ya. Mulai sejak dini itu harus kalian tanamkan. Contohnya seperti ini. Ketika kalian disuruh bapak ibu guru kalian untuk mengerjakan soal, terus disuruh maju ke depan, dan mangkat, langsung saja maju ke depan. Kalau nggak bisa pasti dikasih tahu, diajarin sama bapak ibu guru kalian kok. Itu jadi percaya diri yang pertama. Itu yang pertama. Percaya diri dalam mengerjakan soal ujian. Percaya diri dalam belajar. Aku nak ora sinau berarti aku jadi wong goblok. Kudune aku sinau. Senajan ki aku urung iso. Kudune aku sinau sempeng. Percaya diri. Aku nak sinau terus mengko aku dadine iki iso. Dadi wong sing pinter. Percaya diri sangat penting, nggih. Kemudian sikap percaya diri itu juga termasuk sikap terpuji. Jadi akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW ini sangat percaya diri, maka beliau juga patutlah kita sebagai umatnya menauladani apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi kita, Nabi Abu Muhammad SAW. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW selalu berpesan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jika hari ini tidak lebih baik dari hari yang kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Itu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus percaya diri, bekerja keras. Untuk apa? Untuk hasil esok yang lebih baik. Supaya apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Seperti itu. Orang yang percaya diri, menghargai diri dan usahanya sendiri, serta tidak mudah menyerah. Itu adalah Muhammad. Orang yang percaya diri juga selalu bertawakal. Jadi tidak hanya semata-mata kita harus percaya diri, tapi kita harus juga berserah diri kepada Allah. Itu ya. Orang yang percaya diri ini biasanya memiliki rasa malu untuk tidak melakukan hal yang buruk, ya. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang buruk ini kita tidak percaya diri. Misalnya ya, ujian kita malu untuk menyontek. Itu biasanya orang yang percaya diri seperti itu. Wes iso ora iso tak garap dhewe. Nah iki aku jurung iso garap bijiku elik. Aku tak sinau sik temenanan ben sok ben iso garap bijiku luwih apik. Seperti itu. Jadi percaya diri harus kita tanamkan sedini mungkin dan sebaik mungkin gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Jadi perilaku malu merupakan bagian dari iman. Jadi al-haya'u minal iman. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sikap malu termasuk tanda orang-orang yang beriman. Ya. Malu dalam artian malu untuk melakukan hal yang buruk. Itu ya. Jadi tidak melakukan hal yang buruk. Itu kita malu seperti itu. Bertanyalah pada guru kalian. Ya. Siapa saja, siapapun guru kalian, kalian bertanyalah. Ketika ada yang kurang paham, kurang jelas, kalian bertanya. Gitu. Kalian harus kerjakan ujian-ujian, tugas-tugas dari sekolah. Itu harus dikerjakan sendiri. Harus mandiri, percaya diri, optimis, dan selalu bekerja keras. Supaya hari esok nanti akan menjadi lebih baik dari hari yang sekarang. Seperti itu. Jadi kalian harus meneladani sikap dari Nabi Muhammad SAW. Percaya diri adalah sikap yakin pada kemampuan diri sendiri.
Jadi kita yakin pada kemampuan diri sendiri. Oh, saya bisa mengerjakan soal ini. Saya bisa dan mampu menghafalkan dalil tentang ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus percaya diri. Kemudian percaya diri itu lawan katanya atau kebalikannya adalah rendah diri. Artinya tidak yakin akan kemampuan dirinya. Ketika disuruh bapak atau ibu gurunya untuk maju ke depan, ya, nak, kamu ke depan ya, tolong itu soal nomor sekian dikerjakan di papan tulis, ya, supaya teman kalian juga melihat, nanti diterangkan sedikit ya. Karena kebiasaan rendah hati, terus percaya dirinya hilang, belum timbul. Makanya apa? Akhirnya anak itu tidak berani maju. Kalaupun berani maju, itu ya gemeteran. Akhirnya apa? Di depan tidak bisa konsentrasi, nggak bisa jawab, akhirnya diketawain sama teman-temannya. Seperti itu. Jadi kalian itu harus percaya diri, jangan sampai rendah diri. Kalau bahasa kerennya itu pesimis. Jangan sampai kalian pesimis gitu ya. Sikap percaya diri akan mendatangkan keuntungan. Satu adalah tidak bergantung pada orang lain, ya. Jadi percayakan diri sendiri itu ada satu keuntungan. Yang pertama adalah tidak bergantung kepada orang lain. Wis, aku iki iso nglakoni dhewe gitu. Yang kedua adalah bersikap mandiri. Jadi kalau kalian sudah percaya diri, aku iki iso umbah-umbah. Aku yo emoh diumbahno ibuku. Jadi udah tak umbah dhewe. Nah, seperti itu. Aku wis gede, aku mau nak mangan didulang, aku dulu mangan dhewe, nyendok dhewe. Ya. Karena sikap percaya diri tadi menjadikan apa? Kita menjadi seorang yang lebih mandiri gitu. Kemudian mempunyai keberanian. Jadi berani berbuat yang benar. Yang dimana seperti itu. Ketika kita disuruh maju oleh bapak ibu guru kita, suruh baca puisi misalkan ya, kita langsung berani. Oke pak, siap, saya maju sekarang nggih. Maju. Kita baca puisi. Kita dengan kepercayaan diri kita akan semua akan total all out, semuanya akan menjadi lancar. Karena apa? Kepercayaan diri kita tadi. Kemudian dapat mengerjakan tugas dengan baik. Karena kalau kita percaya diri, semuanya akan menjadi mudah. Pikiran terkontrol, otak kita akan terkontrol, dan semua akan menjadi enak. Gitu. Kemudian tidak mudah bingung. Kalau percaya, kalau rendah hati kalian kedepankan, itu ketika disuruh maju saja udah bingung, gemeteran itu. Akhirnya apa? Di depan ya nggak bisa jawab, kan gitu kan. Jadi sikap percaya diri harus kalian tanamkan dengan baik, dengan betul, sungguh-sungguh. Jangan sampai percaya diri kalian hilangkan. Harus kalian tanamkan mulai sejak dini, mulai di kelas 2 ini kalian harus percaya diri. Pokoknya saya harus bisa, seperti itu. Oke, sekian dari Bapak tentang bagaimana cara kita harus mencontoh, menauladani dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang kita idam-idamkan syafaatnya, tentang kepercayaan diri beliau dalam mengajarkan ajaran Islam dalam berdakwah itu. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita memang mampu, kita bisa untuk menjadi yang lebih baik dari hari ini. Sekian, apabila ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf. Segala kekhilafan milik manusia dan segala kebenaran itu hanya milik Allah semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.